Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernahwa Ainun Najwa dari kelas 12 IPA 3. Pada kali ini saya akan membahas mengenai Indonesia dalam panggung dunia. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, yang mana Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang pertama. Nah, tujuan dari politik luar negeri bebas aktif sendiri adalah untuk pengabdian pada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer lebih ditujukan untuk menghapuskan segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, serta menciptakan kedamaian, ketertiban di seluruh dunia. Salah satu bentuk implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam sebuah forum yang disebut Gerakan Non-Blok atau GNB. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin bersifat revolusioner. Presiden Soekarno berusaha sekuat tenaga memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional dengan slogan revolusi nasionalnya yaitu NASAKOM atau Nasionalis, Agama, dan Komunis. Tujuan dari Presiden Soekarno memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional adalah untuk mencari dukungan atas usaha Indonesia dalam berebut dan mempertahankan Irian Barat. Namun, efek samping dari kerasnya Soekarno memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional adalah ditinggalkannya masalah-masalah domestik seperti masalah ekonomi. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan di sektor ekonomi. Sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya yaitu antara lain dengan memberhentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya ini dilakukan supaya Indonesia mendapatkan kepercayaan kembali dari Barat dan Indonesia kembali bisa meningkatkan ekonominya dengan bantuan dari pihak asing. Selain itu, Indonesia juga ikut serta dalam membentuk organisasi ASEAN dengan negara Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada masa pemerintahan Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di akhir era Orde Baru. Dengan usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil mendapatkan bantuan dari Dana Internasional Moneter atau IMF dan Bank Indonesia untuk mencairkan program bantuan dalam mengatasi krisis ekonominya. Pada masa Abdurrahman Wahid, hubungan RI dengan negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur Timur dari NKRI. Diplomasi era pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional, selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya menarik dukungan dalam mengatasi konflik domestik dan juga mempertahankan integritas nasional. Pada masa Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Megawati juga memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Barat, dan Timor Barat. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin kerjasama dengan banyak negara, diantaranya dengan Jepang. Politik luar negeri Indonesia di masa
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.